saya jelaskan tentang sejarah Palestina dan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi akan senantiasa berperang melawan kaum muslimin, dan itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Dan sungguh engkau akan mendapati manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepadamu ya Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bayi kala itu, kemudian diambil oleh salah satu dari ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah. Dan kebiasaan orang Arab, biasanya kalau bayi-bayi itu maka akan disusukan di Badui, karena orang-orang Badui mereka masih fasih bahasanya, masih baik akhlaknya. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan di Bani Sa'idah oleh seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, tiba-tiba lewat rombongan Yahudi, kemudian bertanya kepada Halimah Sa'diyah yang ketika itu menggendong Rasul yang masih bayi. Kata orang-orang Yahudi, ini bayi siapa? Karena Halimah Sa'diyah ketakutan, takut dengan kondisi Nabi SAW yang masih bayi kala itu, maka dia berbohong dan mengatakan ini bayiku. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, lalu siapa bapaknya? Maka Halimah Sa'diyah mengisyaratkan kepada suaminya dan mengatakan itu bapaknya. Orang-orang Yahudi mengatakan, lau kana abuhu mayyit, kalau seandainya bapak bayi ini mati, sudah meninggal dunia, faqatalna, kami akan bunuh dia, karena ada tanda-tanda kenabian kepada bayi ini. Lihat, Nabi SAW waktu bayi saja sudah mau dibunuh tuh, masih dalam gendongan Halimah Sa'diyah oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ketika Nabi SAW menginjak remaja, Nabi SAW di usia masih belasan tahun diajak oleh Abu Talib untuk belajar berdagang ke Syam. Allah takdirkan di Syam, di perbatasan Syam, berjumpa dengan Buhairah, seorang rahib, seorang padri dari padri-padri Nasrani. Kemudian kata Buhairah, sebaiknya ya Abu Talib, balik lagi kau ke Mekah, jangan kau masuk dengan membawa anak ini. Sebab kalau seandainya orang-orang Yahudi Syam tahu tentang keberadaan anak ini yang merupakan calon akan jadi seorang nabi, faqataluh, mereka akan membunuhnya. Lihat, ini pengakuan Buhairah rahib, bagaimana orang-orang Yahudi sudah mengincar Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW pun balik lagi ke Mekah dan tidak jadi belajar berdagang bersama Abu Talib. Kemudian ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan itu belum hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik itu datang kepada orang-orang Yahudi Madinah dan mengatakan, bukankah kalian agama yang diturunkan kitab? Bagaimana menurut kalian
mana yang lebih berpetunjuk, kami atau dia? Maksudnya dia di sini Nabi SAW. Yahudi tahu Nabi SAW di atas kebenaran, tapi karena kebenciannya dia mengatakan antum ahda minhu, kamu lebih berpetunjuk dibandingkan dia. Lihat bagaimana bencinya orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi pernah diisrakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dimi'rajkan. Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha, kemudian diperjumpakan dengan beberapa para nabi. Salah satu yang berjumpa dengan Rasul dalam perjalanan Mi'raj itu adalah Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Allah Isa bin Maryam. Pertanyaannya, kenapa Rasul dipertemukan dengan dua nabi, Nabi Yahya dan juga Isa bin Maryam? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan faedahnya bahwa ketika Nabi SAW berjumpa dengan Yahya dan juga Isa bin Maryam, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada Rasul, sebagaimana kedua nabi ini dimusuhi orang-orang Yahudi, bahkan jelas-jelas Yahya bin Zakaria dibunuh, bahkan dipenggal kepalanya, kemudian dijadikan mahar bagi seorang wanita yang menikahi raja. Kemudian Isa pun dikepung oleh orang-orang Yahudi, kemudian diangkat ke langit. Maka perjalananmu hijrah dari Mekah ke Madinah pun tidak lepas daripada rongrongan orang-orang Yahudi. Jadi Nabi SAW sudah memberikan isyarat dalam peristiwa Mi'raj itu, sesampainya Rasul di Madinah maka akan berhadapan permusuhan dengan orang-orang Yahudi. Betul, sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, apa yang terjadi? Karena di kota Madinah itu kan ada 3 kabilah besar Yahudi. Pertama Bani Qunaiqah, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Tiga-tiganya memusuhi Nabi SAW sehingga Rasul memerangi mereka. Lihat bagaimana upaya pembunuhan. Bahkan ketika Nabi SAW hendak dibunuh dengan cara dilemparkan batu dari atas bukit oleh Bani Qunaiqah atau Bani Nadir, kemudian Jibril memberitahu bahwa dia akan dibunuh, maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan kemudian menggempur Bani Nadir karena ada upaya pembunuhan. Kemudian ketika perang Khaybar, Nabi SAW dijamu oleh orang-orang Yahudi, kemudian diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, dan racunnya sempat termakan. Dengan sebab itu Rasul sakit, dan sebab itu pula Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian juga Labid ibn A'sam, seorang Yahudi dari Bani Zurek, berusaha menyihir Nabi SAW. Kemudian dalam perang Ahzab, pengkhianatan besar-besaran orang-orang Yahudi yang memihak kepada orang-orang musyrik. Jadi macam-macam orang-orang Yahudi Madinah itu ingin membunuh, menyakiti dan mengganggu dakwah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan permusuhan ini tidak akan pernah padam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkit.